بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi lihana wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Selamat berjumpa pada tema kita yang terakhir tentang kerangka tauhid. Saya ulangi, kerangka yang pertama kita sudah membicarakan tentang hubungan ontologis. Yang kedua kita sudah membicarakan hubungan struktural. Yang ketiga kita sudah membicarakan hubungan komunikasi. Nah, hubungan yang terakhir ini, yang keempat ini, hubungan yang saya sebut dengan hubungan moral, hubungan etik, hubungan yang kalau kita ambil di dalam bahasa Arab mungkin dapat kita katakan juga hubungan tentang akhlak, karena sebagaimana sabda Rasulullah juga, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan bahwa beliau diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia. Nama itu liutammima makarimal akhlak. Nah, apa makna di dalam hubungan komunikasi ini? Di dalam hubungan moral ini, hubungan moral ini adalah cara pandang kita dalam satu kesatuan. Cara pandang kita bahwa seluruh eksistensi di dalam alam semesta ini, di dalam baik termasuk Allah, termasuk alam semesta, dan termasuk diri kita juga, dan termasuk hubungan antar manusia, antar alam, antar hubungan kita terhadap Allah, kita pandang dalam satu kesatuan. Artinya apa? Artinya segala apa yang kita pikirkan, apa yang kita lakukan, apa yang kita nilai, ini tidak terlepas dari segala hubungan secara moral. Nah, mungkin di dalam hubungan ini banyak konsep-konsep yang sudah berkembang. Misalnya di dalam kaum sufi biasanya kita mengenal istilah apa yang disebut dengan wahdah fil kasra, kasra fil wahdah. Hubungan di dalam banyak di dalam satu, satu di dalam banyak. Nah, dalam konteks ini saya menarik juga tentang yang diperbincangkan baru-baru ini tentang Pancasila. Nah, di situ kita melihat ada istilahnya Bhinneka Tunggal Ika. Nah, ini konsep yang sangat apa kalau saya pandang, kalaulah tidak dasar negara kita ini tidak dibawa oleh ruh-ruh keislaman, tidak dibawa oleh ruh-ruh ketuhanan, mungkin kita tidak bisa menemukan atau tidak bisa membangun kata seperti yang sudah terdapat di lambang Garuda kita itu, Bhinneka Tunggal Ika. Nah, bagaimana cara kita memahami konsep daripada komunikasi ini, konsep daripada moral, hubungan moral ini? Saya kasih contoh. Misalnya begini, misalnya ada seseorang di dalam satu kantor, misalnya seseorang di dalam satu kantor berbuat hal-hal yang tidak baik. Temannya memberikan satu contoh, memberikan komentar, kenapa dia tidak baik, kenapa dia melakukan hal-hal seperti itu. Nah, di sini teman yang lain mungkin mengatakan, kok kita harus peduli? Itu urusan mereka. Tapi apa alasan teman tadi? Dia mengatakan
memang itu urusan mereka, tapi kita berada dalam satu struktur kantor. Kita masing-masing berada di suatu kantor. Artinya apa yang dilakukan teman itu dirasakan oleh teman yang lain, apa yang dilakukan oleh teman yang lain itu dirasakan juga oleh teman lainnya. Tapi masing-masing mereka adalah individu-individu, adalah sosok-sosok yang berbeda. Nah, kira-kira disinilah kita dapat memahami bagaimana kita membangun hubungan moral ini sehingga tauhid yang kita yakini, akidah tauhid yang kita bangun memang benar-benar dalam kesatuan yang utuh. Dengan demikian, hal ini juga mungkin di dalam kehidupan sehari-hari, misalnya hubungan ini dapat kita terapkan juga misalnya di dalam hubungan kita dengan alam misalnya. Kita tahu bahwa selama ini alam yang diberikan Allah kepada kita untuk dikelola, kita sebagai makhluk yang diberikan kewenangan Allah untuk mengelola ini, pada saat ini mungkin alam bukan saja tidak sekedar tidak saja kita eksplorasi untuk kepentingan manusia, tapi mungkin alam sudah dapat kita pandang, sudah kita eksploitasi, sehingga di alam ini terjadi kerusakan-kerusakan yang dibuat oleh manusia, sehingga dengan kerusakan-kerusakan itu juga akibatnya dirasakan oleh manusia-manusia lainnya. Nah, disinilah maksud saya, di dalam hubungan ini kita memandang baik struktural, baik secara ontologis, secara struktural, secara komunikasi, secara moral ini harus kita pandang di dalam satu kesatuan. Saya beri contoh, misalnya kita tahu bahwa perintah Allah, misalnya kita diperintahkan untuk melakukan dakwah, kita diperintahkan untuk melakukan syiar. Ini diwajibkan Allah bagi tiap-tiap umat. Nah, ketika saya pergi meninggalkan rumah, untuk mengadakan syiar, untuk mengadakan dakwah. Ini bagus. Karena apa? Karena saya sudah tunduk pada tauhid yang kedua, struktural. Kita melaksanakan perintah-perintah Allah. Tapi kalau sepeninggal kita itu kita melalaikan diri kita dalam mengawasi keluarga kita, mengawasi istri kita, mengawasi anak kita, atau kita pergi tanpa meninggalkan nafkah untuk mereka pergunakan sehari-hari, berarti kita sudah tidak melaksanakan tauhid yang pertama. Artinya sudah tidak logis perbuatannya, sudah tidak rasional juga. Nah, begitu juga misalnya seperti yang saya katakan pada contoh pada tema yang lalu tentang hubungan struktural, tentang sholat. Kita sholat berarti kita sudah melaksanakan hubungan struktural, di mana kita diperintahkan oleh Allah untuk sholat. Tapi ketika di dalam sholat itu istilahnya, kalau sekarang istilahnya pikiran kita mengambang, pikiran kita entah kemana-mana, ini sering dikaji oleh para rekan-rekan, para ustadz, itu berarti kita tidak fokus pada hubungan komunikasi. Nah, inilah gunanya kita membangun kerangka tauhid ini, sehingga setiap pemikiran kita, setiap tindakan kita, setiap penilaian kita, tidak ada satu hubungan pun yang kita langgar. Dengan tidak ada satu hubungan yang kita langgar ini, kita sudah berhasil membentuk satu kesatuan antara eksistensi Allah, eksistensi alam, dan eksistensi manusia.
Nah, saya kira sampai di sini saya cukupkan apa yang kita bahas. Jadi kita sudah membahas landasan-landasan pijakan-pijakan yang perlu untuk selanjutnya sebagai dasar bagi bahasan-bahasan kita selanjutnya. Yaitu kita sudah berhasil membicarakan landasan filosofisnya tentang kriteria kebenaran. Kita juga sudah membangun tentang kerangka tauhid yang dapat kita jadikan pijakan-pijakan teknis. Semoga nanti ke depan apa yang akan kita bahas kita tidak keluar daripada landasan filosofis dan pijakan-pijakan teknis Qur'ani sebagaimana yang sudah kita perbincangkan yang lalu. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan pada tema kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.